Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidia Tuma, saya dari kelas 3A, semester 5, mahasiswi kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan pemeriksaan bayi baru lahir guna memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak usia prasekolah dengan dosen pembimbing Ibu Sentia Fitriana, SSTM. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk ke dalam pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Nah, pemeriksaan fisik bayi baru lahir ini dilakukan setelah kondisi atau keadaan bayi stabil. Jika keadaan bayi belum stabil, maka pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan. Nah, berikut langkah-langkah pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Yang pertama yaitu ada melakukan informed consent. Jadi di sini kita menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan dalam pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, baik kepada ibu atau keluarga dari bayi tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat mengkaji riwayat dari ibu atau status ibu. Nah, untuk mengkaji status ibu di sini sudah dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama ada dari faktor lingkungan, yaitu seperti suhu, udara, pencahayaan, daerah tempat tinggal, dan higienitas tempat pemeriksaan. Yang kedua, yaitu ada faktor genetik seperti kondisi kesehatan bayi, yaitu postur tubuh, kelainan kromosom, riwayat bayi kembar, apakah bayi memiliki penyakit kardiovaskuler atau tidak, paru-paru, ginjal kronis, defisiensi hormon pertumbuhan, atau malnutrisi. Lalu selanjutnya ada faktor sosial seperti penerima ibu, keluarga, dan masyarakat terhadap keadaan bayi. Lalu ada faktor ibu dan perinatal. Nah, ini seperti riwayat kehamilan, riwayat persalinan normal atau tidak, serta kondisi ibu dan bayi, kemudian status gizi, kondisi psikologis, dan lain-lainnya. Kemudian dari faktor neonatal ini seperti penilaian segera bayi baru lahir, mulai dari menangis, tonus otot, dan warna kulit. Kemudian penilaian Apgar score, apakah asfiksia atau tidak, apakah ada kelainan kongenital atau tidak, apakah ada trauma persalinan atau tidak, kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisi dan eliminasi serta kesehatan bayi dari 0 sampai 28 hari. Oke, sekarang kita masuk ke alat dan bahan. Dalam pemeriksaan bayi baru lahir, kita dapat memakai alat dan bahan seperti gambar di sini. Ada alat peraga atau bayi, kemudian ada timbangan, tisu, stetoskop, termometer, penlight, alat pengukur, lampu sorot, handskun bersih, kapas DTT, bengkok, tong spatel bayi, spuit yang berisikan neoka dan HB0. Kemudian juga ada pakaian ganti bayi seperti popok, baju, topi, sarung tangan, sarung kaki, serta kain bedong. Selanjutnya kita masuk ke dalam persiapan diri. Nah, di persiapan diri ini kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari yang pertama, kita perlu memakai celemek. Lalu yang kedua, kita perlu cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air dan juga sabun. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah mencuci tangan, kita dapat menggunakan sarung tangan bersih atau handskun bersih. Nah, sarung tangan ini digunakan sejak awal pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan antropometri. Nah, dalam pemeriksaan antropometri ini, kita dapat mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan, kemudian menimbang berat badan bayi, mengukur panjang bayi, kemudian lingkar kepala, dada, dan perut, dan pastikan saat kita melakukan pemeriksaan pencahayaan bayi dan bayi dalam keadaan hangat. Nah, yang pertama yaitu mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan yang meliputi keadaan umum dari kepala hingga ke kaki dan kesimetrisannya. Lalu warna kulit, apakah kemerahan atau kebiruan, dan juga warna bibir, apakah sianosis atau tidak. Lalu tonus otot dan keaktifan gerak bayi serta usaha nafas atau tangisan bayi. Selanjutnya kita masuk ke dalam penimbangan berat badan bayi. Nah, saat menimbang bayi, pakaian dan popok bayi itu perlu dibuka. Lalu bayi diletakkan di atas timbangan yang jarum timbangannya itu sudah dikalibrasi atau pada angka 0. Kisaran normal untuk bayi cukup bulan yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Lalu selanjutnya kita dapat mengukur panjang badan bayi. Nah, untuk mengukur panjang badan bayi ini, kita dapat membaringkan bayi, kemudian kaki bayi diekstensikan atau diluruskan dan didorong dengan perlahan ke meja ukur atau menggunakan pembatas pada puncak kepala bayi. Lalu meteran diluruskan hingga sejajar dengan ujung tumit atau jari-jari kaki mengarah ke dalam. Ukur dari puncak kepala hingga ujung tumit panjang badan. Normalnya itu kisaran 45 hingga 53 cm. Nah, perlu dicatat dalam pengukuran panjang badan bayi, pastikan bayi dalam posisi lurus. Lalu selanjutnya kita melakukan pengukuran pada lingkar kepala pada diameter terbesar, yaitu pertama pada frontoccipitalis. Nah, diameternya ini kurang lebih 34 cm. Kemudian suboccipitobregmatica kurang lebih 32 cm. Dan mento-occipital kurang lebih 35 cm. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran lingkar dada yang dilakukan dari daerah dada ke punggung, lalu kembali ke dada melalui kedua puting susu. Dan yang terakhir, melakukan pengukuran lingkar perut yang dilakukan bawah umbilikus ke pinggang, lalu kembali ke perut atas.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan fisik dan neurologi atau refleks. Pada pemeriksaan fisik, di sini kita dapat memeriksa mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan kepala, mata, telinga, hidung dan mulut, leher, dada, bahu, lengan dan tangan, abdomen, genitalia, tengkuk dan kaki, punggung dan anus, serta kulit bayi. Sedangkan pada pemeriksaan refleks, kita dapat mengetahui adanya refleks labirin atau mengedik, glabella atau menutup, rotting atau mencari, sucking atau menghisap, swallowing atau menelan, tonic neck, grasping atau menggenggam, moro, Babinski, dan walking. Nah, yang pertama, pada pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi nadi, pernafasan, dan juga suhu. Untuk nadi sendiri, kisaran normal pada bayi yaitu 120 hingga 140 kali per menit. Untuk pernapasan, normalnya 40 hingga 60 kali per menit. Dan untuk pengukuran suhu, saya menggunakan termometer. Nah, pada pengukuran suhu sendiri ini bisa dilakukan pada bagian aksila, oral, rektal, maupun timpani. Namun, pada bayi itu lebih sering memakai termometer di bagian aksila. Suhu normal pada bayi yaitu kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke dalam pemeriksaan daerah kepala. Nah, dalam pemeriksaan daerah kepala ini kita perlu mengamati bentuk dan kesimetrisan kepala. Kemudian rambut, kita kaji apakah distribusinya ini merata atau tidak, warnanya berkilau, hitam atau pirang, teksturnya keriting, lurus atau gelombang, jumlahnya lebat atau tipis, dan kualitas rambutnya kering, rapuh, rontok atau alopecia. Kemudian kita amati apakah ada pembengkakan atau daerah yang cekung. Lalu kita amati juga apakah terdapat kapus saxedemum dan sepaletoma. Lalu pada fontanel atau ubun-ubun, apakah terdapat tonjolan atau menonjol apabila ada cedera kepala, meningitis atau neoplasma, atau berbentuk apabila dehidrasi. Dan juga datar fontanel posterior ini akan menutup pada saat lahir atau sampai bulan kedua, sedangkan fontanel anterior ini akan menutup antara umur 9 hingga 18 bulan. Kemudian pada saturasi sagitalis dari suturan saling tindih akibat molase dan akan mendatar pada umur 6 bulan. Lanjut pada pemeriksaan daerah mata. Nah, di sini kita perlu mengamati bentuk dan kesimetrisannya. Jarak antara kantus mata rata-rata itu kisaran 2,5 cm. Jarak yang berlebihan dan kemiringan mata ke arah atas dijumpai pada Down syndrome. Jadi kita perlu berhati-hati jika terdapat atau kita jumpai hal serupa, kemungkinan anak mengalami Down syndrome. Kemudian klera itu normalnya tidak ikterik, berwarna putih dan bersih. Kemudian pada konjungtiva normalnya itu tidak anemis, berwarna merah muda dan mengkilat. Lalu kita cek tanda-tanda infeksi, apakah ada pengeluaran, ada lesi atau perdarahan pada kornea. Lalu di sini kita juga dapat melihat refleks labirin atau mengedik, yaitu dengan cara menyentuh bulu mata saat mata bayi terbuka atau menyentuh kelopak jika mata bayi tertutup. Bisa juga dengan menyorotkan cahaya ke mata bayi. Refleks ini dijumpai pada tahun pertama kehidupan. Kemudian kita juga dapat melihat refleks glabella atau menutup itu dengan cara mengetuk dahi di antara kedua mata akan refleks menutup. Kemudian kita masuk ke dalam pemeriksaan telinga, yaitu di sini kita perlu memastikan bentuk, posisi, dan lubang telinganya ini simetris, dan periksa juga hubungan letak antara mata dengan kepala. Bagian atas telinga itu harus melewati garis sayap dari mata sebelah dalam ke oksiput. Posisi telinga rendah atau miring terkadang tampak pada Down syndrome. Jika kita menemui hal serupa, kemungkinan anak mengalami Down syndrome. Lalu pada daun telinga rata terhadap kepala akibat berbaring miring, menetap atau menonjol akibat adanya pembengkakan karena gigitan serangga atau adanya mastoiditis. Kemudian ada atau tidaknya pengeluaran serum atau rabat yang berwarna kuning, hijau atau mengeluarkan darah. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan hidung dan mulut. Dalam pemeriksaan hidung dan mulut, kita perlu mengamati kesimetrisan bentuk hidung, kebersihannya, dan apakah terdapat pernapasan, cuping hidung atau tidak, apakah ada sekret makopurulen atau pendarahan. Kemudian kita amati kesimetrisan dari bentuk mulut. Kita periksa adanya sembing pada bibir atau labiokisis, kemudian pada langit-langit atau palatokisis, atau keduanya labiopalatokisis. Nah, pada pemeriksaan mulut ini kita juga dapat memeriksa atau mengetahui refleks rotting atau mencari. Nah, ini dinilai dengan menyentuh sudut mulut bayi atau garis tengah bibir. Apakah bayi mengikuti sentuhan dan mencarinya atau tidak. Refleks ini akan menghilang pada usia 3-4 bulan. Kemudian kita juga dapat mengetahui refleks sucking atau menghisap. Nah, di sini kita dapat menilai dengan cara memasukkan ujung jari kelingking ke mulut bayi atau pada puting susu ibu saat bayi sedang disusui. Kemudian akan terasa isapan bayi, kecuali bila ada keterlambatan perkembangan atau abnormalitas neurologi. Kemudian kita juga dapat mengetahui refleks swallowing atau menelan. Nah, di sini kita dapat menilai dengan mengamati bayi pada saat menyusui, ASI ditelan dan tidak menumpuk di mulut atau dimuntahkan kembali. Kemudian kita masuk ke dalam pemeriksaan daerah leher. Nah, dalam pemeriksaan daerah leher ini kita meliputi gerakan pada semua arah dan bayi tidak memperlihatkan rasa nyeri. Kemudian kita inspeksi apakah ada distensi vena yang menunjukkan adanya kesulitan pernapasan. Kemudian kita inspeksi juga apakah
ada pembengkakan atau tidak. Pembengkakan ini menunjukkan adanya infeksi tenggorokan atau mulut. Kemudian kita palpasi, apakah ada benjolan atau tidak. Lalu kita palpasi juga apakah terdapat kelenjar getah benih dan tiroid. Normalnya itu tidak teraba pada pemeriksaan daerah leher. Nah, dalam pemeriksaan daerah leher juga kita dapat mengetahui refleks tarik nih dengan cara memutar kepala dengan cepat ke satu sisi, maka lengan dan tungkai akan ekstensi ke arah sisi putaran kepala, atau dengan sedikit mengangkat bayi dengan memegang bahu atau lengan bayi. Jika bayi menetap, itu menunjukkan kerusakan cerebral mayor, atau bisa dengan memposisikan bayi tengkurap, maka ada usaha bayi untuk mengubah posisinya. Refleks ini akan menghilang pada usia 6 bulan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan dada. Dalam pemeriksaan dada, kita perlu mengamati bentuk kesimetrisan, kebersihan, dan pengeluaran pada payudara serta puting susu. Kemudian kita lihat frekuensi dan bunyi nafas. Nah, ini dilakukan selama 1 menit penuh. Amati kedalaman pernafasan, apakah dangkal, normal, atau dalam. Normalnya, frekuensi ini 40 hingga 60 kali per menit. Kemudian, frekuensi dan bunyi jantung. Kita bisa menggunakan dengan cara auskultasi, menggunakan stetoskop pada S1 loop dan S2 loop. S1 pada apeks jantung, sedangkan S2 pada dasar jantung. Bunyi S1 lebih panjang dan mempunyai nada lebih rendah daripada S2. Nah, normalnya ini kisaran 120 hingga 140 kali per menit. Lalu, kita dapat mengukur lingkaran dada. Nah, diukur dari dada ke daerah punggung kembali ke dada melalui puting susu. Normalnya itu sekitar 32 hingga 34 cm atau kurang 1 sampai 2 cm ukuran kepala. Lalu kita masuk ke dalam pemeriksaan bagian bahu, lengan, dan tangan. Nah, di sini kita dapat melihat kesimetrisan bentuk dan ukurannya, kemudian gerakan tungkai normal atau tidak, kelengkapan jari tangan, apakah terdapat polidaktili atau kelebihan jari, atau sindaktili atau selaput antara jari. Kemudian dalam pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan ini kita juga dapat mengetahui refleks grasping atau menggenggam, yaitu dengan cara meletakkan jari di telapak tangan bayi dari sisi ulnar. Nah, refleks ini akan menghilang pada usia 3 sampai 4 bulan. Lalu di sini kita juga dapat memeriksa refleks moro, yaitu dengan cara lakukan rangsangan dengan suara keras atau sentuhan, yaitu pemeriksa bertepuk tangan, maka lengan dan tangan bayi akan terbuka dan diakhiri dengan aduksi lengan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan abdomen atau perut yang meliputi bentuk. Kita lihat apakah bentuk dari abdomen itu menonjol, rata, atau cekung. Kemudian amati adanya penonjolan di sekitar tali pusat pada saat menangis atau tidak. Kemudian kita amati juga apakah ada perdarahan tali pusat atau tidak, dan apakah ada benjolan pada perut atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan genitalia. Nah, dalam memeriksa genitalia ini kita perlu mengetahui antara genitalia laki-laki dan juga perempuan. Pada genitalia laki-laki, kita perlu mengamati kebersihan dan kesimetrisan bentuk. Nah, ukuran penis pada bayi normalnya itu rata-rata yaitu 1,5 cm. Kemudian skrotum dan testisnya teraba. Lalu menarik prepusium ke arah pangkal penis dan melihat letak meatus urinarius apakah berlubang di ujung dan agak ventral atau normal, atau hipospadia atau epispadia. Sedangkan pada genitalia perempuan kita dapat mengamati kebersihan dan kesimetrisan genitalia, kemudian vagina berlubang atau tidak, keadaan labia minor dan labia mayor, dan pada bayi akan labia minor menutupi labia mayor. Sedangkan pada bayi prematur, labia minor belum menutupi labia mayor. Selain itu, apakah ada kemerahan atau pembengkakan pada labia atau tidak? Lanjut ke pemeriksaan tungkai dan kaki. Di sini kita dapat melihat bentuk dan pergerakan normal atau tidak, jumlah jari lengkap atau tidak, dan di sini kita juga dapat mengetahui refleks dari Babinski, yaitu dengan cara menyentuh telapak kaki bayi sepanjang tepi terluar, dimulai dari tumit jari kaki bayi akan terlihat mengembang dan ibu jari kaki dorsofleksi. Nah, refleks ini akan menjumpai sampai usia 2 bulan. Kemudian kita juga mengetahui refleks dari Walkie, yaitu dengan cara menyentuh kaki bayi pada bidang datar, maka kaki bayi akan bergerak seperti berjalan atau ke atas bawah. Nah, refleks ini ada pada usia 1 hingga 2 bulan pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan punggung dan anus. Nah, gerakan pada panggul ini dapat mengidentifikasikan apakah bayi menunjukkan rasa sakit atau nyeri atau bunyi klik saat digerakkan. Kemudian kita dapat melihat juga apakah terdapat pembengkakan atau adanya cekungan pada tulang punggung bayi atau tidak. Kemudian pada anus kita juga dapat melihat apakah anus ini berlubang dan terbuka. Kemudian apakah anus ini telah mengeluarkan mekonium atau belum. Nah, biasanya ini perlu dilakukan observasi selama 24 jam setelah lahir. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemeriksaan kulit bayi.
Nah, di sini kita dapat melihat vernix atau selaput lemak yang berwarna putih. Nah, vernix ini tidak perlu dibersihkan karena dapat menjaga kehangatan tubuh bayi. Kemudian, kita dapat melihat warna kulit, apakah kemerahan atau kebiruan atau sianosis. Lalu, kita dapat melihat juga pembengkakan akibat cedera ada atau tidak. Lalu, kita dapat melihat tanda-tanda lahir seperti nevi vaskular atau bercak salmon. Dan ini akan menghilang pada akhir tahun pertama. Kemudian, nervus thalameus. Kemudian, kita dapat melihat juga hemangioma cavernosa dan akan spontan menghilang pada usia 9 tahun. Dan kemudian ada nevi yang hiperpigmentasi atau bercak mongol. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemberian salep mata, Neoka dan juga HB0. Nah, dalam pemberian salep mata, kita dapat memberikan salep mata di bagian konjungtiva dengan arah dari dalam keluar. Lalu, setelah itu kita juga dapat memberikan Neoka dengan dosis 0,5 hingga 1 mg di paha kiri secara IM. Lalu selanjutnya kita juga dapat memberikan imunisasi HB0. Nah, pemberian HB0 ini dapat dilakukan setelah 1 atau 2 jam setelah pemberian Neoka hingga 7 hari ke depan. Nah, pemberian HB0 ini dapat diberikan di bagian paha kanan secara IM. Selanjutnya kita masuk ke dalam mengganti pakaian baju bayi. Nah, di sini mengganti pakaian baju bayi itu bisa terdiri dari popok, baju, topi, sarung tangan, dan sarung kaki, serta kain bedong. Nah, untuk tambahannya, sarung tangan dan sarung kaki ini dapat dipakai ketika bayi ingin tidur. Kalau hari-hari biasa, sarung tangan dan kaki ini tidak perlu dipakai karena hal ini dapat meningkatkan sensorik tangan pada bayi. Ketika kita sudah mengganti pakaian baju bayi, kita dapat membereskan semua alat. Lalu, selanjutnya kita perlu mengobservasi pengeluaran urin dan mekonium dalam 24 jam pertama. Dan setelah itu kita juga dapat menjelaskan hasil pemeriksaan dengan orang tua dan pemberian konseling kepada orang tua mengenai penjagaan kehangatan bayi, pemberian ASI eksklusif, perawatan tali pusat, dan juga pengawasan tanda-tanda bahaya pada bayi. Lalu yang terakhir, kita dapat mendokumentasikan hasil pengamatan dan pemeriksaan secara lengkap.